kalau pengajaran kita itu belum maksimal. Pernah apa? Sering? Apa tidak pernah? Pernah ya, insya Allah pernah ya. Pernah merasa seperti itu, gitu ya. Kemudian ketika kita merasa seperti itu, pernah nggak kita berpikir apa terus yang kita butuhkan untuk memaksimalkan pengajaran kita? Sekarang mengamati akuarium ini Bapak Ibu ya. Ini ada ikannya. Umpama di rumah kita ada akuarium, kita lihat ikan itu kok diam aja gitu. Kita berasumsi apa itu yang terjadi dengan ikan? Posisi ikan itu mati apa kira-kira hidup ya? Tidur. Nah, tidur. Oh, tidur. Tidur ya? Nah, pilihannya cuma dua Pak, mati apa hidup gitu, mulai dari tidur. Kalau mati ngambang. Menjawab dengan jawaban yang lain. Pilih apa aja Bu? Pilih apa ya? Nah itu ya. Kita juga sama Bapak Ibu ya. Jadi kita kalau mempunyai permasalahan di kelas atau dalam proses KBM kita, kalau kita setelah itu hanya mengevaluasi kemudian tidak ada gerakan, nah posisi kita antara hidup dan mati. Dikatakan hidup ya orang, dikatakan mati ya orang. Jadi baina mahya wal mamat, itulah yang mutu walayahya. Oleh karena itu, maka ini ada quote bahwa orang hebat itu bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Kalau saya suruh milih panjenengan, mau jadi guru bermutu apa guru hebat? Pasti milihnya guru bermutu dan hebat. Nah itu ya. Nah bagaimana supaya bisa menjadi guru yang bermutu dan hebat? Yaitu yang arifatu ala zaman. Jadi guru yang hebat itu seperti yang saya ungkapkan tadi di awal adalah yang adaptif, yang bisa menyesuaikan dengan zamannya. Bapak Ibu, nah kita perlu memahami latar belakang ya, asbabul nuzul, asbabul wurudnya. Mengapa pemerintah menelurkan ini kurikulum prototipe yang sekarang memang sudah dilaksanakan oleh sekolah umum di 2.500 sekolah penggerak sudah. Nah kita harus bergerak meskipun bukan guru penggerak Bapak Ibu ya, bukan madrasah penggerak, kita harus bergerak gitu. Nah makanya saya buat slogan ini dari malam. Nah ini ada asbabul wurudnya, ada asbabul nuzulnya. Jadi tidak serta-merta, tidak ujung-ujung. Ini Bapak Ibu, ini dulu pra-pandemi kita pakai K 2013. Saat pandemi, kemudian 2020-2021 pakai K13 yang disederhanakan. Ada RPP sederhana, program Merdeka Belajar, ya. Nah, baru kita adaptasi itu. Nah, sekarang kurikulum yang kita pakai tetap masih K 2013, kemudian ada kurikulum darurat dan kurikulum prototipe ini sekarang. Nah, itu nanti akan diaplikasikan sampai tahun 2024. Nah, ini data learning loss Bapak Ibu. Jadi, learning loss-nya selama pandemi itu untuk literasi. Apa ini? Literasi itu hampir memakan sebanyak 6 bulan semester. Jadi seperti kehilangan 6 bulan, 1 semester pembelajaran seperti hilang, maknanya tidak ada. Bapak Ibu, untuk kurikulum prototipe ini masih melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu orientasinya sifatnya masih sama ya, holistik menyeluruh, cuma beda istilah saja. Kalau dulu kan holistik menyeluruh untuk cakupannya aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah sekarang istilahnya akademis, kecakapan akademis, non akademis, kemudian kompetensi kognitif, sosial, emosional dan spiritual. Ini lebih spesifik lagi. Dulu sikap aja, spiritual dan sosial. Nah sekarang ada emosionalnya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua berbasis pada kompetensi. Jadi bukan lagi pada konten atau materi tertentu, tapi bagaimana siswa memiliki kompetensi atau soft skill sehingga siswa bisa lebih ready besok di luar menghadapi tantangan zaman yang lebih keras gitu ya. Kemudian yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Jadi kurikulumnya dirancang sesuai konteks, budaya, misi sekolah, lingkungan lokal dan kebutuhan murid, aspirasi minat siswa.
karakteristik kurikulum prototipe itu, ini Bapak Ibu ya, untuk wawasan kita ya. Untuk SMP kan setara dengan MTS ya, berarti kita ini. Nah, bisa jadi kita ini nanti. Pertama, ada mapel yang sudah dihapuskan di KAD 2013, yaitu mapel TIK. Nah, nanti diadakan lagi menjadi mapel wajib, yaitu dengan nama Informatika. Dulu TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, sekarang Informatika namanya, beda nama saja tapi aplikasinya sama. Dan nanti guru yang mengajar tidak harus berlatar belakang S1 TIK. Jadi siapa saja yang kompeten bisa meskipun tidak punya gelar latar belakang pendidikan akademisnya dari S1 TIK, karena pemerintah sudah menyediakan buku pedoman modul yang bisa dipahami oleh guru dengan mudah dan juga oleh muridnya. Untuk pembelajaran berbasis proyeknya, untuk MTS itu 1 tahun 3 kali minimal, katanya begitu. Di 1 tahun 3 kali. Jadi karakteristik kurikulum prototipe yang mendukung pemulihan belajar, satu ada pada pembelajaran berbasis proyek atau kita menyebut PJBL, ada juga orang menyebutnya PBL. Kalau saya lebih senang menyebutnya PJBL untuk membedakan dengan PBL, karena PBL kan problem based learning gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua, fokus pada materi esensial. Tuh. Kemudian supaya apa? Supaya ada waktu yang lebih mendalam lagi mempelajari kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Kemudian yang ketiganya lebih fleksibel ya, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran. Karena nanti pembelajarannya tidak ditetapkan per minggu jamnya, tapi per tahun. Oke, yang pertama tadi pengembangan karakter ya. Nah, kurikulum 2013 kan sudah menekankan pada pengembangan karakter, tapi belum memberi porsi khusus. Nah, tadi kan ada tambahan aspek kognitif, spiritual, emosional, itu lebih spesifik lagi ya. Kemudian 20-30% jam pelajaran digunakan untuk mengembangkan karakter P3. Jadi profil pelajar Pancasila, istilahnya seperti itu. Nanti ada 7 tema yang diusung dalam profil pelajar Pancasila yang harus diambil oleh Bapak Ibu guru untuk menentukan pembelajaran dengan project based learning. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pembelajaran PJBL yang benar itu bisa memberikan meaningful learning. Jadi memberikan pembelajaran yang bermakna dan pengalaman langsung karena anak terlibat langsung. Bapak Ibu, tema utama dalam PJBL kita bisa mengambil salah satu tema yang disediakan pemerintah, yaitu untuk pengembangan profil pelajar Pancasila tadi. Nah, kita milih tema besar ini. Nanti tema kecilnya mengerucut ke materi yang kita ajarkan, gitu ya. Itu untuk PJBL. Kemudian yang kedua tadi, karakteristik yang kedua, fokus pada materi esensial. Ini pembelajarannya yang mendalam melalui diskusi, kerja kelompok, berbasis problem dan proyek. Itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga materi-materi esensi saja yang kita berikan di sana. Sementara yang tidak esensinya anak bisa berupaya sendiri. Ya, tuh. Bagaimana kita mengetahui ini esensi dan tidak esensi? Maka kecermatan kita dalam mengidentifikasinya itu pada bunyi KD. Biasanya materi esensi itu adalah materi yang ada pada bunyi KD. Nah, yang ketiga terakhir, fleksibilitas dalam perancangan kurikulum sekolah. Saat ini Bapak Ibu, kerangka kurikulum saat ini kan mengunci pada tujuan pembelajaran per tahun ya. Nah, nanti untuk tujuan pembelajarannya itu kurikulum prototipe itu menetapkan tujuan pembelajaran per fase Bapak Ibu. Dan satu fasenya itu 2-3 tahun. Dan pemerintah menetapkan 6 fase. Jadi fase 1 kelas 1-2 SD, fase A namanya. Fase B itu kelas 3-4, fase C kelas 5-6, fase D kelas 7-9, fase E kelas 10, fase terakhir fase apa? F kelas 11-12. Nah, itu per fase untuk tujuan. Kemudian untuk struktur kurikulumnya saat ini kita kan mengacu pada jam pelajarannya per minggu ya. Nah, PAI kan 2 jam per
baik ini adalah per tahun Bapak Ibu. Per tahun, sehingga kita bisa memutuskan ini pelajaran enaknya ditaruh di awal gitu. Karena tuntutannya kan ada project based learning Bapak Ibu ya. Berapa tadi 1 tahun Bapak Ibu? 3 ya, kemarin kan 2 minimal saat semester paling tidak ada 1 project. Nah sekarang 3, padahal project based learning itu memakan waktu 1 sampai 3 bulan. Nah kalau dia project based learning KD-nya ada di akhir semester, dan terus penilaiannya gantung akhirnya, padahal kita sudah harus butuh nilai. Nah makanya yang materi di semester genap bisa ditarik di dasar. Saya memahaminya seperti itu. Jadi kita bisa fleksibilitasnya di sana, bisa mengatur sendiri mau yang mana dulu ini materi yang ingin kita berikan. Itu saya kira begitu. Oke, ini kesimpulannya ya, inti dari paradigma. Paradigma ini apa sih? Kerangka berpikir. Jadi intinya itu kesimpulannya ini. Jadi struktur kurikulumnya mengacu pada P3 tadi, profil pelajar Pancasila. Nanti kita tidak mengenal KIKD lagi Bapak Ibu ya. Istilahnya pakai CP, capaian pembelajaran. Pakai CP. Kemudian jumlah jamnya ditetapkan menurut pembelajarannya berbasis project ya, yang pertama kita stressing ke project. Nah, asesmennya bersifat kolaboratif. Nah, kalau kita belum memahami ini, pasti Bapak Ibu sudah berpikir, masanya mau bocah semua ngapal bikin project minimal 3 dalam 1 tahun. Nah, makanya jangan suzon dulu. Nah, makanya pemerintah berharap asesmennya bersifat kolaboratif. Nah, ini mau tidak, bukan mampu tidak, mau tidak kita duduk bersama dengan mapel IPA, mapel BI, barangkali ya, atau serumpun lah AA, kalau SKI, kalau fikih. Nah, harus berdiskusi kita gimana yang cocok dengan satu proyek. Jadi anak jadi nggak stres. Satu proyek dinilai oleh 2 mapel, 3 mapel, 4 mapel. Itu maksudnya ya pemerintah. Berdasarkan fakta, ini bukan mitos ya. Berdasarkan fakta, apabila Bapak Ibu menerapkan PJBL yang benar sesuai sintaksnya, maka ini merupakan salah satu kegiatan belajar yang bisa dilakukan yang sesuai kaidah saintifik dan bisa membangkitkan anak memiliki kompetensi yang diharapkan di abad 21. Kita tahu dalam model pembelajaran saintifik itu kemarin dalam UKT 2013 ada 4 model pembelajaran, yaitu PBL, Problem Based Learning, ada PJBL tadi, ada Discovery Learning, ada Inquiry Learning. Satu lagi mungkin Bapak Ibu biasa menerapkan Cooperative Learning yang diskusi itu ya. Nah itu. Nah ini ada 4 ini. Ini bisa dipilih sesuai identifikasi KD kita. Nah nanti diharapkan ini dalam 1 tahun kita pakai ini. Itu harapan pemerintah seperti itu. Apa sih PJBL itu? Yaitu model pembelajaran di mana siswa aktif terlibat langsung dalam proyek, ya proyek pengalaman siswa secara nyata. Jadi ini mengenai real world, dunia nyata yang memang berdasarkan pengalaman siswa sendiri yang sifatnya kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Kembali ke PJBL, ini di mana di dalam PJBL ini ada investigasi yang sangat mendalam tentang sebuah topik yang berkaitan dengan dunia nyata siswa, yang tentu berharga bagi atensi dia, bagi perhatian dia gitu, dan usaha mereka kemudian memberi kesempatan untuk menggali konten itu sedalam-dalamnya. Kita memahami dulu ini terdapat keterkaitan antara PBL dan PJBL. Ini soalnya apa? Tipis-tipis perbedaannya, karena semuanya berbasis pada masalah, ya, berbasis pada masalah. Nah, ini memiliki keterkaitan. PBL berfokus pada penyelesaian masalah dunia nyata, kemudian pembelajaran inquiry berfokus pada skill keterampilannya dalam menyelesaikan masalahnya, sedangkan PJBL ini mudah sekali mengidentifikasinya berfokus pada bagaimana anak menciptakan proyek atau produk dalam membangun konsep pengetahuan konstruksi. Ini oke. Sekarang sintaksnya. Nah ini Bapak Ibu sudah PJBL sudah ngikuti ini belum? Pas ngajarnya. Nah sekarang kita perbaiki ya saat ngajar, ikuti ini aja, kita diarahkan dengan sintaks ini. Jadi pertama saat kita mengajar kita harus
bagaimana peran biasa saintifiknya harus kena ya, mengamati dulu. Jadi nggak langsung mau nanya ini, enggak, biasa awali dulu pendahuluan. Pas intinya kita mengamati boleh video, gambar dan lain-lain. Mengamati, setelah mengamati anak suruh nanya, ya. Nah setelah itu kan dari pertanyaan anak bisa tuh diseleksi. Dan kita juga sudah menyiapkan pertanyaannya harus yang memantik, ya, memantik pertanyaan esensial. Jadi pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Itulah namanya soal HOTS. Soal HOTS itu pertanyaan yang tidak mudah dijawab, tapi membutuhkan merenung sebentar, jadi memikirkan dulu. Jadi diawali kemudian pertanyaan yang mendasar atau pertanyaan esensial atau pertanyaan terbuka, istilahnya pertanyaan yang bersifat divergen. Jadi bisa jawabannya macam-macam. Contohnya ini kira-kira ekspresi apa Bapak? Kaget ya, kaget atau takut. Kalau saya tanya mengapa anak ini kaget, kira-kira jawaban Pak Mujib apa? Ya dikejutkan. Lagi apa yang membuat dia terkejut? Ada tikus. Ada tikus kan? Kalau Pak Mujib, Pak Najib apa? Melihat Buela. Oh, Pak Buela. Mendengar suara keras kaget. Pak Hendro, ada hantu, ada ghost, itu punani. Mendengar hasil ulangan jelek. Nah itu jawabannya macam-macam kan? Iya. Nah kita pun besok kalau ngajar pakai PCBL, cobalah buat satu pertanyaan esensial yang kira-kira anak itu jawabannya rano-rano, bisa macam-macam. Maka di situ nanti ada investigasi yang mendalam. Nanti kan ada hipotesanya gitu. Nah nanti akhirnya cocok enggak itu gitu. Fase 1 itu penentuan pertanyaan yang mendasar. Jadi studying with the question. Mengawali pembelajaran dengan pertanyaan. Baru yang kedua, pada KBM pertama itu ditentukanlah perencanaan. Bapak Ibu, PJBL itu produknya berupa satu boleh video. Ini yang pernah saya ikuti dalam kajian-kajian ilmiah tentang PJBL. Saya menyimpulkan ini. Oke, lanjut fase 3 tadi terus menyusun jadwal. Fase 4 memantau siswa dan kemajuan proyek. Nah ini yang kadang sering lost kita ya. Tulis kasih tugas sudah nggak pernah dipantau ya perkembangannya. Kalau untuk proyek itu di luar non KBM kita ya ada dari kita ada terlibat dari dulu. Kemudian fase 5 penilaian hasil. Hasilnya penilaian. Jadi penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi. Nanti harus ada rubriknya Bapak Ibu ya. Nanti ada. Ya. Nah, Bapak Ibu jangan salah, penilaian proyek itu harus dinilai bukan produknya saja. Dari tahap awal, dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan laporan termasuk produknya. Terakhir evaluasi pengalaman. Nah, di sini nanti ada refleksi Bapak Ibu. Jadi dievaluasi kira-kira yang dirasakan anak dengan proyek mengerjakan proyek itu apa, kurangnya apa, hambatannya apa, itu dilalui di sini. Ya, kurang, ada kurangnya berarti diperbaiki besok kalau ada proyek lagi dan seterusnya. Nah untuk penilaian Bapak Ibu, untuk menilai sikap ini paling tepat satu penilaian diri pakai self assessment ya, self assessment penilaian diri. Kita buat rubriknya penilaian diri. Jadi Pak, memang ini sedikit mikir Bapak Ibu ya. Ya paling tidak 5 kalimat gitu, 5 nomor. Saya merasa sering kadang-kadang pakai itu daftar checklist itu pakai penilaian diri di satu. Yang kedua, peer assessment penilaian antar teman ini penting. Kita nggak pernah Bapak Ibu ya melakukan penilaian antar teman ya. Pernah. Nah PJBL itu paling tepat itu penilaian antar teman dan penilaian diri. Kenapa? Karena guru tidak bisa memantau dari mulai hari pertama sampai produk itu jadi. Yang tahu ya siswa sendiri antar teman. Maka kita butuh penilaian antar teman. Jadi teman menilai teman. Nah, asesmen penilaian pembelajaran pada PJBL ini harus dilakukan secara menyeluruh dari mulai sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ini 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian proyek. Ini ya.
punya rasa ingin tahu tinggi, dan berbuat sesuatu tanpa diminta. Dan guru akan berbahagia apabila berhasil membuat peserta didiknya